biasa, PTBes luar biasa. Saya baru naik aja, ada yang tadi berhentiin saya, Pak Vino, katanya mau minta waktu saya besok pagi mau transaksi 1,5 miliar sama 1,2 miliar. Itu semuanya. Wah, merinding saya. Bisa lihat mitra satu persatu pada makin makmur gitu. Bukannya kata orang sekarang zaman susah ya, gara pasca pandemik. Tapi di PTBes, Masya Allah, benar-benar luar biasa. Lihat satu persatu. Yang penting nikmati prosesnya, dan bahagia banget lah hasil dari PTBes, bahagia banget. Saya lihat rezeki makin lama makin ngalir terus. Saya lihat rekening ini ada beberapa miliar, ini ada beberapa miliar. Padahal ribet saya masih belum saya cairkan. Ajaib nggak PTBes? Ajaib ya. Orangnya sedikit tapi pas saya lihat parkir di belakang ada Pak Risto, ada BMW-nya. Ini Pak, testimoni nggak? Oh, testimoni. Kayak senang sekali lah, ini luar biasa. Dan ada untuk info terbaru, kemarin kan slow release inden 30 hari ya. Dari kemarin uang saya puterin terus di Stockfix buat nanamin diri, bisa saya order duluan. Sampai berapa ribu ya saya beli, berapa ribu paket. Dan insya Allah semoga untuk tim legend 2 hari indenan beres. 2 hari kan dari Senin. Ya saya bingung daripada uang saya nganggur ya. Tapi tenang, di tiap rekening masih miliaran. Tadi saya cek, masih minimal ada 1,5 miliar, 1 miliar gitulah tiap rekening. Jadi saya kan prioritas ya. Jadi semoga hari Senin sudah beres. Ya ini semoga tim legend. Soalnya saya lihat ini kayak kemarin ini ada ada yang komplain lagi. Mas, saya komplain kenapa? Ini kenapa saya closing lagi per 1 miliar, komplainnya closingan gede gitu. Mas, kemarin kan saya udah orderan gede karena per day konten berhasil semua, jadi akan ada lonjakan. Terus di Jambi aja kemarin ada tim Pak Tantan, Pak Muhammad Thohir tembus Luxury. Tim Pak Tantan ada Bu Elisa tembus Pajero. Terus tim Pak Ana Haris ya tembus Luxury, Pak Andi Makalso. Terus ada timnya Pak Kokozen tembus lagi tim sponsoran saya langsung buat Mobilio. Terus Pak Ristu timnya juga closing Pak Teguh dapat Mobilio juga. Kok di Jambi banyak banget, kok gak habis-habis, banyak tim masuk aja gak habis-habis gitu. Terus tim saya udah mau masuk Jambi lagi, kemarin saya bilang, terus tim Pak Trendy juga mau masuk Jambi ya. Pak Trendy kayaknya di Jambi padet deh, soalnya sudah pada debat usurnya banyak dan Pajero banyak tim lagi. Terus pas saya nanya ke profesor, saat ini yang pakai slow release baru sekitar 50.000 hektar kelapa sawit. Dan tahu nggak Mas, di Jambi ada berapa hektar? Di Jambi itu ada lebih dari 1 juta hektar. Jadi 50.000 hektar itu seluruh Indonesia. Dan di Jambi aja lebih dari 1 juta hektar. Dan Jambi itu belum terlalu besar. Banyak kota-kota lain lebih besar. Di Riau lebih besar. Di mana lebih besar? Di Lampung. Berarti sebenarnya pasar Sulawesi ini ajib banget ya. Dan kemarin timnya Pak Tantan yang Pak Salamuddin juga ke sana. Belajar lagi. Kemarin kan Pak yang tenang, Pak siapa yang belanja 3 miliar? Pak Talabu ya? Mau belanja lagi. Berapa miliar lagi? Ya karena memang pupuk Sulawesi kan 3 bulan, pakai pupuknya per 3 bulan. Jadi kalau 3 miliar udah habis ya belanja lagi 3 miliar lagi 3 bulan. Ya ini pertolongan Allah ya. Saya kalau bapak-bapak di sini yang lihat fotonya Pak Salamuddin, lihat mukanya sekarang ya, enggak tahu sudah berubah apa enggak ya. Kalau terakhir saya lihat sih lihatnya tuh kayak orang kasihan gitu. Dia pengamen jalanan Pak, kurus, kering, kecil, dekil. Kayaknya nggak ada yang lebih jelek kali ini.
Tapi sekarang udah dapat Pajero, ini belajar lagi. Tapi karena minyak sebelah dia sudah sebelahnya lagi ya. Tapi ya ini luar biasa PTBS ini. Dan kemarin hari ibu ya. Dan ya saya bersyukur ya ibu saya lagi di sini. Istri saya juga ibu dari anak saya, mereka saya kasih kado. Saya ternyata perempuan tuh suka bunga ya, saya beliin bunga yang gede-gede gitu. Saya bahagia banget bisa bahagia orang tua. Kasihan ibu saya sudah ditinggal ayah, ibu mertua saya juga, ibu saya juga jadi janda, ibu mertua saya juga jadi janda. Tapi mereka biar kita bahagiakan lah, bahagiakan mertua. Siap? Tapi jangan pernah mengucapkan selamat hari ibu kalau Anda masih punya riba. Tahu nggak alasannya kenapa? Ini postingan saya yang terbaru ya. Tahu alasannya apa? Penasaran nggak? Kenapa kalau kita mau minjam hutang bank, minjam riba, kita kan disuruh ngisi formulir, betul nggak? Disuruh ngisi nama ibu kandung, bukan nama ayah. Kenapa? Kok yang disuruh ngisi nama ibu kandung? Karena dosa riba yang paling kecil itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Dan 1 dinar riba itu setara dengan emas 4 gram. 4 gram berarti sekitar 4 juta ya. Per pinjaman 4 juta itu dosanya setara dengan 36 kali berzina dengan ibu kandung sendiri. Cek semua bank, pemiliknya siapa. Oke, ada Bank Indonesia, tapi ternyata Bank Indonesia pun juga punya pinjaman di Bank Sentral Dunia. Dan Bank Sentral Dunia semuanya milik siapa? Milik keluarga Rothschild. Cek Google aja, keluarga Rothschild. Itu adalah pengusaha beberapa ratus tahun ini ya, penguasa keuangan dunia. Cek aja Google, penguasa keuangan dunia. Keluarga siapa? Rothschild, R-O-T-H, child, anak ya, child. Dan cek siapa keluarga Rothschild itu, mereka adalah pemimpinnya Freemason. Tahu nggak siapa Freemason itu? Orang-orang yang menganut agama Illuminati. Tahu Illuminati? Illuminati adalah agama yang menyembah siapa? Dajjal. Kok pada nggak tahu ya? Emang nggak? Kan kita kan maksudnya kan harus mempelajari akhir zaman seperti apa. Mempelajari nggak? Merinding saya ini. Jadi kalau ada orang riba, kenapa kok pernah dengar nggak di surat Al-Baqarah ayat 278-279, bahkan jika orang main riba itu sama dengan berperang melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Al-Quran loh ini loh. Kok dia perang sama Allah? Iya, karena musuh Allah, musuh Rasul itu siapa? Dajjal. Dan kalau kita PTBS bilang gue berkah mau riba, kita lagi musuhin siapa? Dajjal. Tahu nggak? Kekayaan Dajjal dari siapa? Dari seluruh orang di dunia. Entah itu ustadz ada nggak? Rata-rata ustadz di Indonesia beli mau rumahnya cash apa kredit? Ustadz tuh loh. Masa nggak baca Al-Quran ustadznya? Saya kaget kemarin bisa ketemu orang Islam ya, ulama Indonesia lagi, UIM. Dia ternyata juga aku ada videonya ngobrolin ada orang sedekah mobil kredit diterima loh, itu kan riba. Dia suruh bayar. Kok riba katanya nggak apa-apa ya? Bingung saya. Padahal kan beliau hafal Al-Quran ya. Saya bingung nih jadinya.
Orang hafal Quran kok masih aja hafal Quran loh, masih aja riba. Kok nggak baca Al-Quran udah jelas-jelas perang sama Allah dan Rasul. Kenapa kok perang sama Allah dan Rasul? Ya karena semua, misalkan nih kita pinjam uang ke bank, oh mas motor saya cicilan leasing, bukan ke bank. Leasingnya cek punya utang nggak ke bank. Dan bank kita juga pinjam uang ke Bank Sentral Dunia. Dan Bank Sentral Dunia yang punya siapa? Rothschild. Para pemimpin Dajjal. Jadi yang bikin kayak Dajjal itu siapa? Yang melakukan satu-satu yang hafal Quran. Aneh nggak? Itulah pentingnya SLC. Mas ngapain sih pesantren SLC 3 hari? Saya kan udah pesantren bertahun-tahun. 5 tahun saya pesantren. Saya 5 tahun, saya 8 tahun pesantren. Di pesantren ini terkenal semua. Saya nanya, rumahnya kayak sama kredit. Ada bunganya? Ada. Bunga itu bahasa indah dari riba. Loh Mas Rando, kenapa kok masih hubungan sama bank? Pak, bank itu bukan riba. Yang riba itu adalah bunga. Riba menurut arti bahasa adalah tambahan. Paham ya? Jadi kalau kita pakai bank, PTBS pakai bank tapi nggak ngambil bunganya, berarti kita nggak ngambil ribanya. Dan para pelaku riba ini paling keringnya ya di Al-Baqarah 275. Jadi paham ya? Jadi yang ngemodalin Yahudi nyerpal orang Palestina, kok senjatanya bomnya nggak pernah habis-habis. Yang ngemodalin siapa? Ya kok Rothschild itu bisa punya modal dari mana? Yahudi dari mana? Ya dari teman-teman yang punya mobil ke bank. Tapi seluruh orang di Indonesia mana ada yang beli rumah nggak pakai bank? Mana ada orang di dunia ini yang beli mobil cash? Apa Pak Jirus namanya cash? Ada nggak? Ada nggak orang yang beli rumah cash? Siapa? Leader PTBS. Tepuk tangan buat leader PTBS. Jadi kita di sini sedang berperang. Minimal lewat PTBS ini nyuruh orang biar nggak ngemodalin Dajjal. Nanti Dajjal makin kaya. Paham nggak? Kayak kita beli rumah harganya 500 juta, dikena bunga jadi 800 juta atau 300 juta. 300 juta ya buat siapa? Ya buat itu, buat Dajjal. Bapak nyumbang ke Dajjal. Makanya disebut kenapa kok orang riba itu berperang sama Allah? Karena nyumbang Dajjal. Kalau nggak percaya Google aja. Dan website yang benar, Wikipedia lah, atau Merdeka, atau Liputan 6. Cek aja. Yang menguasai keuangan dunia itu siapa? Harus dipelajari dari sekarang. Siap? Kenapa? Karena yang paling ngeri di Al-Baqarah 275. Para pelaku riba itu tempatnya di neraka. Buka sendiri Al-Quran ya. Dan mereka kekal di dalamnya. Kekal loh. Berarti lebih parah daripada kafir. Sama aja dengan kafir ya. Tapi kafir belum tentu musuhin Islam. Orang kafir belum tentu musuhin Allah. Kan ada beberapa orang kafir yang biasa aja ya gak musuhin Allah. Betul gak? Punya teman gak yang muslim? Mereka musuhin Allah gak? Mungkin ya makanya mereka ngomong jangan penting aku beribadah agama kamu sendiri atau non muslim, kamu Islam misalkan gitu ya. Tapi aku gak akan jelek-jelekin. Tapi kalau orang riba itu dianggap musuhin Allah loh. Berarti lebih parah gak? Lebih parah daripada orang kafir. Kenapa? Karena memodalin siapa? Dajjal. Wah, tapi kalau seluruh orang di dunia kecuali dari PTBS semua orang di bank gimana? Berarti semua orang di dunia mau modalin Dajjal. Paham nggak? Hanya dari PTBS doang yang nggak memodalin Dajjal. Paham? Jadi saya aneh, padahal orang hafal Quran, lo pesantren bertahun-tahun, tapi masih aja riba.
riba dan menyuburkan harta sedekah. Maka lihat orang yang punya utang ke bank itu, kayaknya bisnisnya makin gede tapi kayaknya makin susah. Orang tua minjem duit aja nggak bisa ngasih. Minjem duit 500.000 aja, padahal omsetnya bisa. Kalau habis gue cicilan digerus sama dajjal. Bunga. Makanya semoga PTB ini kita berjuang. Terus gimana caranya mas? Saya udah terlanjur riba nih. Gimana caranya saya lolos dari riba ini? Saya dulu juga sama. Saya dulu kena ribanya besar, miliaran pak. Gimana caranya biar lepas riba? Gampang. Pakai apa? Pakai uang, lunasin. Terus bagaimana caranya biar punya uang besar lunasin? Kembali lagi aja ke Al-Quran dan hadis. 9 dari 10 pintu rezeki dari apa? Berdagang. Mas, saya kan ustadz mas. Saya kan ulama. Kalau masa saya berdagang, gengsi dong mas. Masa saya ulama saya jadi sales? Lah, kamu baru ustadz, kamu baru ulama. Tahu nggak? Rasulullah itu nabi terakhir loh. Rasulullah aja dagang nggak malu. Kamu malu dagang? Kamu ngikutin nabi siapa? Kamu Islam aliran apa? Saya kan sarjana ITB, saya juga sarjana ITB. Bukan masalah suka atau nggak suka dagang. Kan kalau pengen kaya, ya 9 dari 10 pintu rezeki dari apa? Berdagang. Ini ada pengusaha kaya nggak? Pengusaha kaya. Karyawan kaya berat ya, menjadi sekaya pengusaha. Betul nggak? Ini aja ada mahasiswa tuh lihat di belakang namanya Pak Isep ya. Pak Isep, kenapa kok di Facebooknya namanya buat Isep tapi Sandi? Nama nakalnya katanya. Gak boleh kayak gitu ya. Beliau masih kuliah aja sudah dapat Pajero cash ya. Bukan kursi. Pajeronya dipanggil depan atau belakang? Depan. Mahasiswa aja dapat Pajero loh. Tapi untung beliau rajin SLC ya. Semoga gak nakal ya. Uangnya banyak, mobilnya Pajero. Kuliah di Garut, naik Pajero. Anaknya Bu Rani, tapi sekarang anaknya sudah dibeliin sawah sendiri. Tepuk tangan buat beliau. Semoga Bapak Gusman juga bisa sama ya, bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Amin. Dan di sini saya mau nanya, yang kuncinya satu Pak, untuk bisa semangat belajar. Saya nggak pandai berbisnis nih, nggak masalah panggapan tidak, yang penting mau belajar atau tidak. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh, yang ada orang rajin belajar atau orang malas belajar. Dan Anda sudah datang ke sini, berarti Anda insya Allah ada orang rajin belajar. Walaupun ngantuk, malam-malam Anda pun dari pagi udah kerja, Anda masih di ruangan ini, Anda luar biasa. Insya Allah Anda orang-orang yang terpilih. Anda calon miliarder Indonesia hidupnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Di ruangan ini yang pengen membahagiakan orang tua, yang pengen melunasi hutang-hutang orang tua, hutang riba mereka, yang pengen memberikan yang terbaik untuk keluarga, mobil cash, rumah cash, rumah yang layak buat keluarga, katakan saya. Pertanyaannya, ada mau berjuang nggak? Yang mau berjuang katakan saya. Dan di sini branding lo sama nanya ini, yang mau berperang melawan dajjal, bareng PTB siapa? Saya. Yang mau berperang melawan dajjal, bareng PTB katakan saya. Siap? Siap tidak mau riba lagi? Itulah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung. Memang kalau kita nggak boleh menutupin Al-Quran ya. Sebenarnya saya ngomongin tadi dari Al-Quran ya. Kayak pelaku riba kekal di neraka. Buka ada Al-Baqarah 275. Pelaku riba itu siapa?
pemberi riba, pemakan riba, siapa lagi? Pencatat, dua pencatat riba dan saksi. Itu kekal di neraka loh. Ya kalau saya gak kasih tau kan kasihan. Ada saudaranya yang masih punya hutang riba gak? Banyak? Mereka orang baik gak? Suka ngaji gak? Tapi bakal kekal di neraka loh. Karena nyumbang dajjal. Karena mereka mendukung dajjal. Tega gak mereka kekal di neraka? Dan ini buat main-main loh. Dan saya bilang Al-Quran ini insya Allah betul. Masa Al-Quran salah? Gak mungkin ya? Salah satu buktinya gampang lah. Adanya manusia ini adalah bukti Al-Quran ini benar. Di apa disebut Tuhan manusia pertama itu adalah Nabi Adam, Nabi Hawa yang diturunkan ke bumi. Kalau di ilmu pengetahuan itu katanya manusia itu dari monyet. Betul nggak? Lebih percaya mana? Manusia itu dari monyet atau dari Allah? Gini aja, kalau benar manusia dari monyet, monyet berevolusi jadi manusia. Evolusi itu tidak semuanya sempurna. Harusnya ada manusia setelah monyet. Ada
hutang riba. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lunaskanlah hutang riba mitra-mitra PTBS dengan cara secepatnya mereka tembus reward. Semoga mitra PTBS cepat tembus reward Pajero Cash 500 juta, minimal 7 ID. Ya Allah, semoga mitra-mitra PTBS di ruangan ini minimal mendapatkan reward rumah 1 miliar, minimal 7 ID. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, sehingga mereka semua bisa melunaskan hutang keluarga, sehingga semuanya bisa membahagiakan orang tua, tidak lagi melihat kekecewaan orang tua, tapi benar-benar membahagiakan orang tua, bisa memberikan yang terbaik. Seperti leader PTBS, saya ngasih kacamata buat orang tua, buat istri aja, merek Gucci 15 jutaan, baru kacamatanya, belum HP-nya, belum mobilnya. Saya beliin mobil Porsche 1 miliar lebih, bahkan plat nomornya pakai nama istri, Bosne. Istri saya namanya Salome. Almarhum ayah saya beliin mobil Chevrolet dari Amerika. Semoga semua mitra PTBS bisa membahagiakan orang tuanya dan memberikan yang terbaik. Dan saya bersyukur saya dan beberapa mitra PTBS bisa rata-rata bisa membangun lebih dari satu, entah rumah tahfiz atau masjid. Semoga semua mitra-mitra PTBS juga bisa membangun istana di surga dengan cara membangun tempat ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Buka mata kita semua. Dan saya tahu saat ini banyak raih luxury yang masih di Sumeru. Padahal kemarin kita ngumpulin uang, saya kira cuma dikasihkan. Ternyata mereka semua masih di Sumeru. Bukan hanya uang, tapi para leader mengorbankan waktu mereka membantu umat. Saya salut mitra-mitra PTBS, bukan ngumpulin sedekah, tapi mereka sendiri yang bersedekah dan langsung ke sana, Sumeru. Luar biasa, ini leader PTBS. Dan saya semoga dengan ikhtiar kita semua, kita juga sama bisa menerima pasif income dan bisa menolong umat dengan harta yang kita miliki. Amin. Dan buat penutup, Allah mengikuti prasangka hambanya. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Anda yakin nggak bisa menjadi jenderal perangnya Imam Mahdi suatu saat nanti? Yakin nggak? Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi jenderal perangnya Imam Mahdi atau jadi bebannya Imam Mahdi? Beban karena lemah ekonomi, lemah iman. Semoga kita sesuai dengan moto SLC ya. SLC ekonomi Indonesia. SLC ekonomi Indonesia. Itu terus kita ada pesantren itu 3 hari. Jadi kita bahas kebesaran Allah Maha Besar yang menolong kita dan terbukti PTBS itu Allah kaya semua, makmur semua. Alhamdulillah. Dan kuncinya pertama satu, Anda harus yakin dulu, Anda harus iman, harus kuat dulu. Salah satu ngetes, pengen tahu nggak cara ngetes keyakinan? Pengen? Dan kalau mengikuti prasangka hambanya, kepala kanan taruh di atas, tarik ke belakang, loncat dan teriak sekencang-kencangnya, saya pasti sukses. Teriaknya yang lepas. Kalau Anda teriaknya nggak lepas, Anda nggak yakin Anda bakal jadi orang sukses. Simple, gitu doang. Nah, kalau Anda sebelum teriak itu gengsi, lihat kanan kiri dulu. Kalau Anda nggak yakin, apalagi Allah. Gimana mau meyakinkan orang lain kalau Anda sendiri nggak yakin? Paham nggak? Hukum timbal balik ya. Anda harus yakin dulu, harus teriak sekencang-kencangnya. Siap? Siap!
Dan hitungan ketiga ya, teriak saya pasti sukses sambil loncat. Saya mulai hitung dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Luar biasa. Tetap berdiri, salingkan kanan kirinya. Doakan, Anda pasti sukses. Anda pasti memasukkan. Anda pasti jadi miliar.